Spell, dabble, name. My eyes see your face. Searching for me. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kanal YouTube. Pada video sebelumnya saya menampilkan pada teori pasti hukum dan teori pelindung hukum. Kini akan saya sampaikan pada kesempatan baik ini untuk sobat-sobat intelektual pada teori pertanggungjawaban hukum. Dari sini saya menyampaikan bahwa jika teori pertanggungjawaban hukum dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada kata tanggung jawab. Di sini menafsirkan bahwa keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi lengkapnya dalam KBBI bertanggung jawab dengan imbuhan ber dari kata tanggung jawab ialah berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hal ini tanggung jawab tidak lepas dari kewajiban dan hak. Secara kodratinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa apabila dikaji dari sebagian dari tanggung jawab itu kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat dalam hal seseorang. Jadi mengenai tanggung jawab hukum, menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab itu sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu, tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Jadi menurut ahli Purbacaraka, tanggung jawab hukum itu bersumber dari lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Nah, lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban. Nah, ini demikian pula dalam pelaksanaan kekuasaan. Kita berada di negara menganut prestat atau negara hukum, ya, secara Republik Indonesia. Dalam hal saya akan mengkaitkan dalam kajian tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Di sini perlu ditegaskan ada istilah pemerintah. Yang dimaksud dalam pemerintah pada dasarnya memiliki dua pengertian. Pertama, pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.
Kembali saya mengutip pada ahlinya Van Vollenhoven. Jadi pemerintah dalam arti luas mencakup pertama, tindakan pemerintah dalam arti sempit atau struktur. Kedua, tindakan kegiatan polisi atau penegak hukum. Ketiga, tindakan peradilan atau rehprak. Keempat, tindakan membuat peraturan atau rehprak. Nah, di sini pemerintah yang dalam arti sempit berupa badan pelaksanaan kegiatan eksekutif saja. Nah, tidak termasuk badan kepolisian, peradilan, dan badan perundang-undangan. Jadi pemerintah dalam arti sempit di sini dalam hal istilah administrasi negara dan yang akan dimintakan dari segi pertanggungjawaban dalam menerapkan pelaksanaan pemerintahan. Nah, di sini menurut Stephen Luke di sini bahwa kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang dalam hal menyelenggarakan keinginan negara. Jadi suatu negara yang demokrasi, keinginan negara dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Jadi tugas utama dari eksekutif ialah tidak mempertimbangkan tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Jika kita melihat pada hubungan tanggung jawab pemerintah serta diskresinya, nah, dalam salah satu asas negara hukum adalah setiap tindakan organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan. Terkait dengan asas Gentleman's ya, atau tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Di sini pada umumnya setiap tindakan organ pemerintah adalah pengguna wewenang. Menurut Tati Sri Janiati mengatakan setiap penggunaan kewenangan apapun bentuknya, apakah dalam rangka peraturan, pengawasan maupun penentuan sanksi oleh badan pemerintah, selalu disertai dengan tanggung jawab. Oleh karenanya, di dalam konsep hukum administrasi, pemberian kewenangan dilengkapi dengan pengujiannya dan bahwa kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jadi berdasar konsep yang diuraikan pada waktu itu, ya, dalam hal tanggung jawab di sini memang muncul dari adanya aturan hukum, kemudian yang memberikan kewajiban kepada seseorang, sebagaimana dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Jadi tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai karena muncul dari perintah hukum, ya, atau undang-undang, dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karenanya, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum atau seseorang merupakan tanggung jawab hukum. Sekian kanal dari saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye. Subscribe.